yang paling bagus sekarang lu? Karena mungkin saya terapkan prinsip standar 3G. Jadi misalnya produk yang mau diajak kerjasama, saya udah ngomong duluan. Kalau misalnya produknya Anda kurang bagus, saya nggak mungkin bawa ke live. Kalau misalnya bagus, pasti saya bawa ke live. Dan untungnya brand-brand yang kerjasama sih mereka pada oke sih, setuju gitu. Mereka nggak masalah kalau lu mention jelek. Ya, paling saya bilang kalau produknya nggak cocok di saya nggak bisa bawa ke live. Karena di lifestyle itu memang udah ada strategi yang saya terapkan. Jadi itu buat lebih build trust untuk di antara saya dan nonton. Benar. Karena lu sebagai KOL, Key Opinion Leader, orang bakal ngelihat lu jadi benchmarknya. Lu bakal jadi benchmark. Lagi kalau barang sekarang banyak yang abal-abal. Brand deal yang paling gede sudah dapet kah? Brand? Yang ya istilahnya yang brand gede lah. Brand deal. Brand deal maksudnya itu brand yang cukup terkenal di Indonesia gitu loh. Sudah ada yang approaching kamu nggak? Pasti sudah ada sih, yakin gue. Ada sih beberapa ya. Kadang kayak ada brand yang dulu bahkan nggak terpikir bisa kerjasama, itu bisa ajak bareng. Kayak brandnya Pons Indonesia, itu udah ada kerja bareng. Wih. Dan so far itu dibayar juga sih. Dan aku appreciate banget sih, kayak dapat pengalaman baru lah. Itu kayaknya dikasih sabun cuci muka saya, kayaknya 1 tahun saya nggak pakai habis gitu. Iya beneran, kok dikirim banyak. Oh dikirim banyak? Iya. Oke. Terus ada ini nggak Jess? Ada kiat-kiat nggak buat yang baru mulai, yang baru mau jadi KOL atau jadi influencer di bidang skincare, beauty? Ada nggak saran atau nasihat lah buat mereka yang baru mau mulai? Oke, ada sih. Pasti banyak yang mau ngikutin jejak lu. Oh gitu ya? Pasti. Aku belum paling the best ya. Aku belum bisa karena aku masih tahap belajar juga. Aku juga butuh mentor para ahli. Tapi mungkin di sini some advice buat kalian yang mau mungkin jadi live streamer makeup seperti saya. Itu yang penting kuncinya di konsisten. Jadi mau seberapa yang nontonin 0 pun orangnya, itu kalian tetap harus jaga konsistensi kalian. Konsisten ya. Dan tetap semangat. Iya, mentalnya harus kuat. Jadi mental dulu harus terlatih sudah ya, sudah biasa. Iya benar. Kena maki netizen harus tahan hati. Iya benar. Oke. Dan ya mungkin banyak-banyak cari contoh yang live streamer makeup ya lebih terlatih sih, karena kan ngomong itu kan harus lebih lancar ngomongnya. Kalau misalnya dari bidang makeup tuh gak bisa stop dan terus ngomong, jadi dalam 3 jam tuh ngomong terus. Dalam 3 jam ngomong terus nggak berhenti. Benchmark lu siapa? Benchmark tuh pengen jadi kayak Tasya Farasya kah atau siapa kah? Ada nggak sih yang lu jadiin benchmark? Apa ya? Semuanya sih ya, saya ikutin semuanya sih. Oh, ini tapi bahaya. Ya kalau bisa sesukses Tasya Farasya. Bahaya. Kalau dia ngikutin semuanya bahaya banget. Jadi ya, semua pokoknya ilmu. Di mana bisa dapat ilmu ya di mana lah kok. Bahaya. Ini bahaya nih beneran. Ini semua ilmu Tasya Farasya siapa dikumpulin jadi satu, gabungnya di Jessie. Wah, the next beauty influencer terbaik 2023 nih pasti. Oke. Next question. Pertanyaan selanjutnya. Ada target nggak lo? Mau dalam waktu berapa lama gitu? Pengen berapa followers? Berapa viewers? Atau berapa dapat pendapatan berapa? Ada target nggak sih? Lo pasang target nggak sih? Ada dong. Tiap orang pasti ada pasang target. Jadi aku targetnya pelan-pelan dulu sih. Jadi misalnya kayak dalam mungkin 6 bulan pertama follower berapa, lalu nanti 1 tahun ya kayak tahun depan ya tuh semoga bisa di 150k semoga. 100 ya? Berapa? 150k iya tahun depan. Tahun depan 150k. Jadi target Jessie tahun depan 150.000. Yes, jadi target lu tahun depan 150k. Iya, karena aku tipe orang
orang yang lumayan pesimis ya. Tapi semoga bisa lebih lah. Pesimis yang optimis. Gua nggak yakin. Pelan-pelan. Gua nggak yakin 150K tahun depan. Menurut prediksi gua sih bisa minimal 500. Wih, kita doakan saja. Amin. Jadi selama lu main TikTok, banyak nggak temen-temen lu yang tanda kutip menghujat atau ya ngomong di belakang lah? Ada sih. Mungkin nggak ngomong di depan aku, tapi aku ngerasa nggak sih tiba-tiba temen lu, Jess gimana kayak TikTok bilang, lu gitu loh. Iya bener-bener, jadi kayak pasti mereka tuh anggapnya kayak lo main TikTok tuh alay banget sih gitu-gitu ya. Tapi mereka nggak tahu bahwa aku main TikTok ini kan dapatnya income. Jadi saya masa bodoh sih, selagi itu income saya masuk sendiri ya kan, mereka nggak tahu. Dari keluarga, family, ada juga nggak yang ngapain sih lu main TikTok gitu? Oh ada. Tapi ya mereka kita ngomong, cuek aja sih. Ya, karena kita yang cuek aja. Modal awal Pas lu ngeputusin oke nih gue confirm nih gue pengen jadi TikTok di makeup, di bidang makeup, di bidang makeup sama beauty. Modal awal lu berapa banyak yang lu borong tuh alat makeup? Apa memang sudah yang lama-lama punya? Sebenarnya karena kan pas itu aku udah mau ke bidang MUA ya, jadi mau beli barang MUA kayak vanity mirror dan alat-alatnya. Apa itu? Lalu vanity mirror tuh kayak kaca yang gede gitu loh, yang kayak meja khusus untuk rias. Karena aku ada studio kecil, ada studio kecil di rumah. Jadi buat gitu dan makeup dan lain-lain, belajar lagi skillnya itu ya hampir habis ada di 100. Hah? Oh yang bener lu Jas? Iya. Beneran itu kayak 100 juta. Iya. Itu karena kan belajar, lalu apalagi ya belajar. Maksudnya udah ikut semuanya lah, pokoknya lah semuanya. Peralatan makeup sekarang. Iya, peralatan makeup itu mahal banget. Peralatan makeup, belum lagi kayak lampu-lampu. Itu biasa yang kayak buat meja, kursi, itu sih yang mahal-mahal. Gue baru tahu kalau peralatan makeup mahal. Yang gue lihat biasanya cuma yang murah-murah di TikTok. Apalagi kalau kayak ya begitu sih, karena makeup kadang kalau yang kayak makeup yang udah brand yang luar itu kan mahal banget. Itu pasti udah masuk juta-jutaan. Tapi sekarang semenjak jadi live streamer gini, aku jadi banyak tahu brand lokal Indonesia, ternyata barangnya itu bagus-bagus gitu loh. Kayak ternyata nggak kalah jauh sama orang yang di luar negeri. Oh, itu. Bedanya apa, Jess? Yang luar negeri sama yang Indonesia? Tekstur kah atau apa? Menurut aku sih mungkin karena branding aja sih. Tapi so far sebenarnya untuk tekstur dan lain-lain, bahkan lokal menurut aku ada yang lebih bagus. Oh ya? Kayak ini, seperti yang aku pakai ini, foundation cuman 32.000 doang. Nggak nampak kan kok kalau foundation ini? Ini foundation cuma 32.000. Nggak nampak sama sekali. Nggak nampak kan? Nggak nampak 32.000. Iya. Tergantung how you apply ya, berarti ya. Tergantung how you apply, kayak belajar teknik. Ya, teknik itu kan penting, teknik makeup. Jadi kayak gimana dari makeup yang murah, kita tuh bisa turn out orang tuh nggak tahu kita tuh pakai makeup murah. Oh gitu ternyata. Skill tekniknya penting juga. Jadi bukan tergantung sama bahannya apa, brandnya apa, brandnya apa, iya betul. Jadi makanya saya lumayan amazed juga sama produk-produk lokal yang ada di Indonesia. Oke, nggak punya planning untuk bikin brand sendiri gitu? Ada sih, tapi mungkin lebih ke personal branding dulu, ntar baru lihat gimana. Sampai berapa followers? Kan pasti ada target nih lo personal branding, habis itu lu udah kecapai 500.000 atau 1 juta followers baru mau keluarin brand. Mungkin kalau udah mencapai 500 udah boleh sih. Udah boleh 500. Jangan lupa kontak gua. Atau segini. Jangan lupa kontak gua. Soalnya kita bikin call investment. Jadi kita bikin call investment, guys. Call investment ini it's not MCN, it's not agency, so we are doing the business with the KOL. Jadi kita invest, atau KOL-nya juga kalau mau invest juga lebih bagus. Jadi tim siapin segala macam, siapin, ya udah
jualan lah gitu loh dengan brand milik sendiri, intinya gitu. Lebih kurang secara garis besarnya begitu. Tapi bikin brand kan nggak gampang, dan produk juga perlu R&D dan Iya, benar. macam. Jadi sisanya kita yang ngurusin. Tapi memang harus dapat masukan juga dari call, karena call ini yang tahu apa yang disukai sama penonton, apa yang disukai sama netizen. Iya, benar. Udah tersegmen gitu loh. Tahu pokoknya netizen kok tuh sukanya ini nih, pokoknya nih. Enaknya di situ. Jadi jualan sudah ada marketnya, sudah ada kolamnya, sudah ada ikannya. Ya udah tinggal lempar umpan doang. Karena di US, di Korea, di China semuanya sudah begitu. Indonesia masih, jujur sih gua kalau ngeliat barangnya masih tanda kutip ya, banyak kan yang nggak semuanya punya value gitu loh. Jadi bisa ke teknik sipil itu memang passionnya dari seni, jadi ke teknik sipil. Sebenarnya itu dulu tuh pengen jadi arsitek karena kan suka gambar. Jadi pengen jadi arsitek. Lalu pas itu sempat daftar juga jadi dokter gigi, tapi pas itu karena orang tua nggak kasih ke Jakarta karena takut kan ke Jakarta, jadi tibalah di Batam. Dan di Batam ini tuh cuma ada pilihan, kalau hampir mirip dengan arsitek itu teknik sipil, cuman ya bedanya kalau teknik sipil itu kan lebih ke menghitung, yang membangun strukturnya, gitu sih. Jadi saya mikir karena saya juga nggak passion ke hukum atau ke akuntansi, jadi saya milihnya ke teknik sipil. Pelajaran lu pas kuliah begitu masuk ke content creator ada nggak yang kepake? Apa ya? Lu di kuliah ada nggak yang kepake? Baru lulus atau udah lama sih lu, Jas? Aku baru lulus S2-nya di 2 tahun yang lalu. Satu tahun lebih, ya 2021 saya lulus. 2021 baru, masih keinget, masih kesimpan tuh memorinya pasti. Ada kepake nggak? Dikit banyak ada. Kepake ya. Manajemen kah atau teknik sipil kah? Ini fondasinya kayaknya gitu. Pakai yang ini nggak dulu. Gitu gimana ya? Nggak gitu signifikan ya sebenarnya. Sebenarnya ini lebih ke, kalau jadi live streamer gini kan sudah lebih ke personality, lebih ke kepedean kita apa enggak. Soft skill jadi yang kepake. Iya, jadi lebih ke soft skill sama skill kita sendiri. Kalau untuk kayak pelajaran atau gimana, harusnya enggak sih. Sudah dapat ini belum, Jas? Fans. Ada dong pasti dapat fans sudah sebanyak itu followers. Fans ya. Aku nggak anggap mereka fans, tapi lebih anggap mereka ke bestie online. Gua ngefans sama lu salahnya. Gua ngefans sama lu. Bestie online aja kok. Kita anggapnya bestie online. Bestie online. Bestie itu istilah yang sudah common sih. Bestie itu belum tentu militan. Ya tapi dengan sebutan seperti itu mereka tuh bakal terasa lebih deket sih sama kita. Hai bestie. Gitu. Jadi itu mungkin ya kayak hai bestie online, bye bestie online. Jadi mereka tuh lebih terasa kita tuh lebih care, dan itu yang buat kunci mereka itu trust dengan produk yang saya bawa. Oke. Itu mungkin sih ya strategi yang aku bawa biasanya. Tapi pure tetap anggap mereka bestie online. Tetap ya kita merasa tetap bestie online lah. Tergantung mindset kita. Kita kalau mikirnya dia musuh ya beneran jadi musuh. Iya benar. Yang penting bawa live itu harus santai aja, jangan terlalu tekankan penonton apa gimana. Jadi vibrasinya nyampe aja sih ya, friendship-nya. Jadi kayak mereka nyaman. Mereka kenapa bisa nonton live sampai 3 jam? Itu karena mereka udah terasa nyaman. Hah? Baru mereka bisa 3 jam? lama. Ada yang standby 3 jam? Ada. Dari awal sampai habis ada. Berapa banyak, Jess? Setiap hari loh kok. Setiap hari loh. Itu pokoknya biasa kalau misalnya paling rendah-rendahnya ini ya, penonton saya tuh ada di 150 orang gitu. Itu udah di akhir-akhir saya live. Itu mereka masih stay. Lalu mereka tuh bilang, aku nonton dari awal loh sampai sekarang loh. Oh my kadang God, kayak bilang, jam. jangan tutup dong, temenin dong gitu.
Iya, mereka beneran nonton sampai 3 jam. 3 jam dia standby nontonin lu. Iya, lalu aku tuh ditungguin kok kalau misalnya aku nggak live, itu mereka tuh pada DM. Kemana Ci? Sampai di DM? Iya, di Dia DM. sampai DM? Iya, DM. Lalu kan sekarang TikTok udah ada yang DM request itu kan. Iya, Nggak live gitu. Ditanya gitu, Ci nggak live gitu. Oh, ternyata aku sampai dicariin mereka ya. Ditungguin sampai. Lu ngasih apa sih di live lu? Gua nonton live lu tuh nggak sampai 3 jam, Jess. Jujur, gua paling nonton live tuh paling lama tuh 2 menit. Gua paling lama nonton 2 menit deh. Nggak lebih dari 3 jam pokoknya. Lu kasih apa sih ke mereka bisa mereka standby sampai nonton 3 jam?